Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya. Kembali kita bersama-sama berjumpa pada video kali ini, kajian playlist kisah sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan video sebelumnya pada minggu lalu, yang mana kita membahas tentang kisah ataupun biografi daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan meridhai orang tua kita, segenap guru-guru kita. Tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan kita mempelajari kisah para sahabat, meneladani kisah hidup beliau demi agar kita bisa lebih mengenal mereka, meneladani mereka, dan lebih mencintai mereka, yang mana mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menemani perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, seperti kita ketahui bersama-sama pada video sebelumnya, bahwasanya beliau adalah sahabat yang masuk Islam saat beliau usianya masih terhitung kecil ataupun remaja yang baru saja balik. Sejak saat itu beliau yang tadinya menggembala kambing di pinggiran kota Mekah, beliau meninggalkan pekerjaan sehari-harinya tersebut dan selalu menempel berkhidmah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubbiya Abdullah bin Mas'ud fi baiti Rasulillah. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tumbuh di rumah Kanjeng Nabi Muhammad, terdidik dengan didikan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtada bihadyihi wa takhallaqa bi syama'ilihi wa taba'ahu fi kulli khaslatin min khisalihi hatta qila anhu innahu aqrabun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadyan wa samta. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tumbuh setiap hari melihat apa yang dilakukan, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah makan, dan lain-lainnya, sehingga Abdullah bin Mas'ud kecil tumbuh melihat sosok manusia yang sangat sempurna perilakunya, sehingga beliau dikatakan oleh para sahabat adalah salah satu di antara sahabat yang paling mirip perilakunya, perangainya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ta'allama Ibnu Mas'ud fi madrasatir Rasul sallallahu alaihi fakana min aqra'is sahabati lil Qur'an wa afqahihim li ma'anihi wa a'lamihim bi syar'illah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tumbuh terdidik, belajar langsung dari didikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sejak kecil tumbuh dengan Al-Qur'an langsung dari Kanjeng Nabi, lesan dari lesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga beliau menjadi salah satu sahabat yang paling hebat, paling hafal dan paling fasih bacaan Al-Qur'annya, dan paling memahami daripada isi-isi dan maksud daripada Al-Qur'an. Wala adalla ala dzalika min hikayati dzalika ar-rajul. Sehingga suatu saat bagaimana, kata para sahabat-sahabat yang lainnya, bagaimana kami ini para sahabat mengingkari bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini bukan sahabat yang paling hafal, paling lancar, dan paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Sehingga ada suatu saat ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah menjadi khalifah, karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memiliki usia yang agak panjang, sehingga ketika Rasulullah beliau mulai diangkat menjadi Rasul, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masih berusia remaja, si usia menjelang beranjak balik, sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah atau kekhalifaan Sayyidina Utsman bin Affan. Suatu saat pada zaman kekhilafaan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab melakukan perjalanan di suatu malam. Ketika seperti biasa, seorang pemimpin yang adil, yang langsung ditunjukkan contoh langsung dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau setiap malam, suatu malam itu beliau berkeliling. Sebelum beliau tidur, beliau mengawasi sekitaran kota Madinah dan daerah-daerah sekitar Madinah. Suatu saat
ketika beliau berkeliling bersama para ajudannya mengawasi keamanan di tengah-tengah kota Madinah, beliau menemukan sebuah rombongan kafilah, rombongan yang keluar atau berada di luar kota Madinah, sehingga yang mana saat itu malam dalam keadaan gelap, tidak ada rembulan yang menyinari, tidak terlihat secara jelas wajah dari masing-masing anggota rombongan kafilah ini. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan salah satu ajudannya ataupun sahabatnya, murid beliau, untuk menanyakan kepada mereka dari mana mereka datang. Maka salah satu dari orang tersebut menjawab, minal fajjil amiq, dari lembah yang dalam, dengan bahasa Al-Quran tentunya, minal fajjil amiq. Ternyata di dalam rombongan itu ada salah satu sahabat terkenal, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi Sayyidina Umar tidak memahami, sehingga ketika Sayyidina Umar menanyakan dari mana rombongan tersebut datang, kemudian dijawab dengan sentilan ataupun dengan bahasa Al-Quran, minal fajjil amiq, yang artinya adalah dari lembah yang dalam, suatu daerah lembah, karena kota Mekah adalah berada di terletak di lembah. Mekah adalah sebuah daerah lembah di kawasan daerah Saudi, negara Arab Saudi saat ini. Selanjutnya Sayyidina Umar bertanya lagi, aina turidun, hendak kemana kalian pergi? Kemudian laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjawab, ilal baitil atiq, menuju Ka'bah ataupun kota Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Al-Baitul Atiq. Baitul Atiq adalah sebutan untuk Ka'bah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, inna fihim aliman, saya merasa dalam rombongan ini ada orang alim. Saya lihat, kata Sayyidina Umar, saya amati dari cara bicara mereka, ada seorang yang alim, bukan orang sembarangan ada di antara mereka ini. Kemudian Sayyidina Umar mencoba mencari dan meneliti, memberikan pertanyaan, mengetes rombongan tersebut. Sayyidina Umar memerintahkan salah satu ajudannya, kemudian tanyakan kepada mereka, nadihim, tanyakan kepada mereka, ayul Qur'ani a'zam, ayat Al-Quran yang mana yang paling azim, yang paling agung. Fajabahu Abdullah, maka kemudian laki-laki tersebut yang tidak lain adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, ayat yang paling azam dalam Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, sampai akhir adalah ayat kursi. Kemudian Sayyidina Umar menganggukkan kepalanya. Tidak berhenti di situ. Kemudian Sayyidina Umar memerintahkan kembali, nadihim ayyul Qur'ani ahkam, tanyakan kepada mereka di dalam Al-Quran ayat yang manakah yang paling menunjukkan keadilan, menunjukkan kebijaksanaan di dalam Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan berbuat baik, dan berbuat baik dan bersilaturahmi kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Saya kembali lagi, Sayyidina Umar menganggukkan kepalanya dan memahami, memang betul ini bukan orang main-main yang ada di dalamnya, memang betul orang alim sesuai dengan isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Umar kembali bertanya, nadihim ayyul Qur'ani akhwaf, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran yang manakah yang paling menakutkan bagi kita, bagi umat manusia, yang memberikan ancaman yang sangat menakutkan. Qala Abdullah, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjawab, laisa bi amaniyikum wal amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Bukan sesuai dengan angan-angan kalian wahai umat manusia atau umat muslim, dan juga bukan dengan sesuai angan-angan kalian wahai ahlul kitab.
May ya'mal su'a yujza bih, barang siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, maka dia tidak akan menemukan pertolongan yang bisa dimintai pertolongan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang berbuat buruk, maka akan harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bermanfaat dari hartanya, dari anak-anaknya, dari keluarganya dan lain sebagainya kecuali semuanya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar masih ingin terus menggali. Ternyata masih banyak yang harus saya tahu dan harus saya tanyakan. Kemudian Sayyidina Umar kembali bertanya, nadihim ayul Qur'ani arja, tanyakan kepada mereka dalam Al-Quran ayat yang manakah yang paling diharapkan dan yang paling bisa kita harapkan. Waqala Abdullah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melantunkan ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Nabi Muhammad, firman Allah taala, katakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku yang telah zalim kepada dirinya, yang telah mengarahkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, ketika mereka hendak bertobat, jangan sekali-kali mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah setelah kalian melakukan sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosa yang telah kalian lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah lari menghindar dari rahmat Allah, jangan menjauh dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa yang telah dilakukan oleh seorang manusia. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengampuni, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyayangi. Setelah diampuni, Allah akan menyayangi hamba tersebut. Mereka yang kembali kepada rahmat Allah, mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar jawaban tersebut, Sayyidina Umar sudah tahu tidak ada yang lain yang bisa memahami Al-Quran sedalam ini. Tidak ada laki-laki sahabat yang lain yang bisa mengerti posisi dan letak ayat-ayat Al-Quran yang sedalam ini. Dan kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada ajudannya, tanyakan kepada mereka, afikum Abdullah bin Mas'ud, apakah di antara kalian ada Abdullah bin Mas'ud? Qalu Allahumma na'am, ya. Mereka menjawab, ya, ada di antara kami, kafilah kami ini, rombongan kami ini ada Abdullah bin Mas'ud. Maka telah kisah yang menunjukkan betapa alimnya, betapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjadi rujukan para sahabat dalam memahami Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pun radhiyallahu anhu arda mengakui dan menunjukkan kepada para sahabat dan tidak memungkiri atas kealiman dan kehebatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau tumbuh sejak kecil hingga dewasa sampai Rasulullah SAW wafat. Beliau selalu berada dalam hidup yang dipenuhi dengan Al-Quran. Walam yakun Abdullah bin Mas'ud qari'an aliman abidan zahidan fahasb. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak hanya sebagai pembaca yang hebat, pelafal Al-Quran yang sangat fasih, bukan hanya orang yang ahli ibadah dan yang zuhud hidupnya, tetapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga seorang yang pemberani, yang kuat, tanpa pernah takut sedikit pun menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang ada di depannya. Jadi tidak heran bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjadi orang yang paling paham Al-Qur'annya, karena beliau selalu hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kutipan yang dijelaskan dalam kitab ini, Suwar min Hayatis Sahabah, beliau mengatakan,
Walaqad balagha min ilmi Abdullah bin Mas'ud bi kitabillah, telah sampai pengetahuan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Qur'an yang sangat luar biasa, sehingga beliau mengatakan annahu kana yaqul wallah alladzi la ilaha ghairu ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa a'lamu fi ma nazalat wa walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhul muti la ataituhu. Beliau mengatakan, demi Allah yang nafasku ada pada genggamannya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang kehidupanku, beliau mengatakan tidaklah ayat Al-Quran turun kecuali aku Subhanahu wa ta'ala tidaklah ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali aku, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kecuali aku mengetahui di mana ayat itu turun, dan aku juga mengetahui tentang apa ayat itu turun. Dan jikalau seandainya saja lau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah, seandainya saja ada seseorang lain yang lebih memahami Al-Quran selain Rasulullah tentunya, yang lebih memahami Al-Quran, mengetahui Al-Quran lebih dari aku, tanaluhul muti, dan aku bisa sampai kepadanya, la ataituhu, maka pasti aku akan mendatanginya dan aku akan belajar kepadanya. Sayangnya belum ditemukan, tidak ada sahabat yang mengetahui Al-Quran lebih dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan mengetahui tentang apa yang beliau pahami, daripada kapan asbabun nuzul Al-Quran, ayat tersebut, di mana ayat Al-Quran tersebut turun, dan lain sebagainya. Dan kembali lagi bahwasannya kita tidak hanya mengenal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang yang alim saja, orang yang ahli ibadah, yang hafal Al-Quran, mengajar Al-Quran kepada para sahabat, beliau orang yang zuhud, tetapi beliau adalah seorang yang pemberani. Fakana qawiyan haziman mujahidan miqdaman idza jaddal jiddu, beliau berada di garda terdepan dalam menyebarkan syiar Islam, membela Islam. Padahal jikalau kita kembali ke biografi, kita baca biografi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau, mohon maaf, secara fisik bukanlah memiliki fisik yang sempurna. Beliau adalah orang yang masuk kategori agak pendek tubuhnya, kemudian juga tubuhnya yang kecil, kurus, bukan memiliki postur yang kuat, yang pantas sebagai pasukan yang berada di garda terdepan. Tapi beliau tidak pernah menghiraukan postur tubuhnya, keadaan fisiknya beliau yang mungkin bisa dianggap kurang daripada sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi beliau memiliki keberanian yang luar biasa. Sehingga diriwayatkan di saat pertama-tama kali ayat Al-Quran turun, belum ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah untuk berdakwah secara jahron, secara terang-terangan kepada Rasulullah. Saat itu sahabat yang masuk Islam masih sedikit di kota Mekah. Saat itu perintah untuk berdakwah kepada Rasulullah masih secara sembunyi-sembunyi. Kemudian saat itu para sahabat berkumpul dan mengatakan, dalam riwayat ini, fahas annahu awwalu muslimin ala dhahril ard jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh para sahabat bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah manusia pertama setelah Rasulullah yang berani membaca Al-Quran secara keras dan secara terang-terangan di hadapan kaum kafir Quraisy atau di luar kaum muslim. Orang pertama setelah Rasulullah yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan di luar kaum muslim. Sehingga suatu saat para sahabat berkumpul, sahabat Rasulullah berkumpul di suatu tempat, kemudian mereka mengatakan, wa kanu qillatal mustad'afin faqalu wallahi ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an yujharu laha bihi qattu. Kita sama-sama tahu, kata salah satu sahabat yang ada saat itu, kita sama-sama tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu tidak pernah mendengarkan Al-Qur'an secara langsung, dibacakan secara terang-terangan di hadapan mereka. Faman rajulun yusmi'uhum iyyah, siapa kira-kira di antara kita yang berani untuk melantunkan ayat Al-Quran, membacakan Al-Quran di hadapan mereka? Kemudian faqala Abdullah bin Mas'ud, ana usmi'uhum iyyah, saya
Abdullah bin Mas'ud yang akan membacakan Al-Quran di hadapan mereka secara terang-terangan, dan aku akan membacakan Al-Quran dengan keras, dengan lantang di hadapan mereka. Faqalu, maka sahabat yang lain mengatakan, inna naksyahum alaik, kami khawatir kepada engkau Abdullah bin Mas'ud. Inna manuridu rajulan lahu asyirah, kami berharap yang berani untuk maju membacakan Al-Quran mereka yang punya tameng, mempunyai kekuatan, punya perlindungan untuk melindungi dirinya. Tahmihi wa tamna'uhu minhum idza araduhu bisyarrin, yang mana jikalau ada di antara orang-orang kafir Quraisy ini ingin berbuat jahat, berbuat buruk, ingin melakukan kekerasan kepada si pembaca ini, dia punya tameng, dia punya keluarga yang akan melindungi, ataupun dia punya keadaan ataupun fisik yang kuat untuk melindunginya. Sedangkan engkau Abdullah bin Mas'ud, engkau bukan dari keluarga terpandang di kota Mekah ini, engkau juga bukan laki-laki yang memiliki fisik kuat. Faqala da'uni, Abdullah bin Mas'ud menjawab, tak usah khawatir, fa innallaha sayamna'uni wa yahmini, karena Allah lah yang akan melindungiku dan Allah lah yang akan menjagaku. Kita lihat keberanian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian summa ghada, kemudian beberapa saat setelah itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud keluar ilal masjid, ke sekitaran Masjidil Haram, beratan Masjidil Haram yang mana saat itu menjadi tempat berkumpulan orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka setiap harinya berkumpul di situ. Hatta atama qawma Ibrahim fid duha, sampai di suatu menjelang siang, pagi menjelang siang, di waktu duha, di saat matahari sudah terbit, di mana saat ramai-ramainya orang-orang di Makkah saat itu berkumpul berlalu lalang, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendatangi makam Ibrahim, sebuah tempat yang kita kenal dengan istilah dengan makam Ibrahim sekarang, yang tidak jauh lokasinya dari Ka'bah, tempatnya tidak jauh dari Ka'bah. Di situ di dekat orang-orang kafir Quraisy duduk berkumpul di sekitar Ka'bah, dan persis di samping makam Ibrahim di situ Abdullah bin Mas'ud membaca dengan lantang Bismillahirrahmanirrahim, dengan suara yang lantang membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Lanjut beliau dengan lantang dan suara yang keras membaca surat Ar-Rahman di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Setelah membaca beberapa ayat, fata'ammalathu Quraisy, kemudian orang-orang Quraisy ini mulai menoleh dan memperhatikan Abdullah bin Mas'ud. Madza qala Ibnu Ummi Abd, apa yang dibaca, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini? Julukannya yaitu adalah Abdullah Ibnu Ummi Abd. Tabbanlah, kurang ajar ini, kata orang-orang kafir Quraisy saat itu. Kurang ajar. Innahu yatlu ba'da ma ja'a bi Muhammad. Dia membacakan, dia mendendangkan di tengah-tengah kita apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Muhammad. Waqamu ilaihi, kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada Abdullah bin Mas'ud, wa ja'alu yadribuna wajhahu, kemudian mereka ramai-ramai mengeroyok, menghajar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa yaqra, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terus membaca Al-Qur'an tersebut. Hatta balagha minha ma sya'allah an yablugh. Kemudian sehingga sampai Abdullah bin Mas'ud sudah tidak mampu lagi untuk membaca Al-Qur'an, karena sudah merasakan sakit yang luar biasa, sudah diinjak-injak, dipukul, dihantam, dikeroyok habis-habisan sama orang-orang kafir Quraisy. Tsumman sarafa ila ashabihi, sehingga Abdullah bin Mas'ud kembali pulang ke sahabat, ke rumah di tempat para sahabat berkumpul. Wadamu yasilu minhu, dan darah mengalir, mengucur dari wajah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari kepala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, merasakan sakit yang luar biasa. Faqalu lahu, maka para sahabat yang ada di tempat itu berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hadzal ladzi khashina alaik, ini yang kami khawatirkan kepada engkau Abdullah bin Mas'ud, kami tidak ingin ini terjadi kepada engkau. Faqala wallahi ma kana a'da'ullahi ahwana fi aini minhumul an, wa in syi'tum la ughadiyannahum bimisliha ghada. Demi Allah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersumpah, demi Allah, tidaklah musuh-musuh Allah itu, mereka tadi itu, di hadapan mataku kecuali mereka hanyalah segerombolan pengecut. Mereka tidak bisa menyakitiku sedikit pun.
kalian lihat aku lebam, aku mengalir darah dari kepalaku, dari tubuhku, seluruh tubuhku lebam, kecuali itu hanyalah ada nampak di luaranku, tetapi aku sama sekali tidak merasakan takut dan rasa sakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hanyalah sekelompok pengecut yang hanya berani beramai-ramai. Mereka hanyalah seonggok kayu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian mau, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mau, la'ughadiyannahum, dan besok aku akan membacakan seperti hal yang sama pada kali ini. Faqalu la hasbuk, cukup Abdullah bin Mas'ud, cukup, itu sudah cukup, engkau sudah luar biasa. Mereka sudah mendengar apa yang engkau bacakan. Laqad asma'tahum ma yakrahun, engkau telah memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka tidak sukai, dan itu sudah cukup bagi kita. Sudah tersampaikan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu daripada keberanian daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Masih banyak kisah tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bagaimana keberanian beliau dengan keterbatasan fisik yang beliau miliki. Kita mungkin mengenal bagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud di perang Badar, yang mana beliau menenteng kepala Abu Jahal. Insya Allah akan kita pelajari dan kita baca kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama-sama pada video selanjutnya. Bagaimana kisah keberanian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Di sisi lain, sahabat Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang sahabat yang sangat terpelajar, sangat alim dalam hal Al-Quran dan fikih, pemahaman Al-Qurannya. Kemudian beliau juga sebagai seorang pasukan gagah berani yang tak pernah takut untuk mati membela agama Islam dan melindungi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk mencontoh dan meladani sifat-sifat beliau. Allahumma sa'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.